Di episode sebelumnya gue udah buktiin kalau salah satu kota termurah di Indonesia yaitu Solo benar-benar murah makanannya. Di episode ini gue bakal jalan-jalan ke Ultimate Place. Ultimate puasnya, ultimate murahnya. Tawangmangu. Perjalanan ke Tawangmangu ini sebenarnya cuma 1 jaman naik motor. Cuman kalian tahulah perut gua ini nggak akan tahan lama. Ya gua juga nggak ngerti sih kenapa perut gua kayak gini. Jadi tentunya kita mampir kulineran dulu. Tawangmangu ya, dan kita mampir di Ayam Tim Goreng Boyem. Katanya ini salah satu legend. Kita cobain aja makan di sini. Sekarang sudah jam 12:30 ya. Tadi perjalanan sekitar 1 jam dari. Jujur gua rada bingung sih sama tempatnya. Gua ini mau makan atau mau bertamu ke rumah orang. Karena ini benar-benar rumah yang dijadiin tempat makan sih dalamnya. Tapi begitu ketemu slogan ini, gue tahu banget apa yang harus gue pesen. Paket lengkap setengah ekor ini harganya 50.000. Mungkin secara nominal nggak terlalu murah ya. Tapi kalau kalian inget, ini adalah ayam kampung. Porsinya juga bikin perut gue kenyang. Padahal biasanya perut gue ini makannya 2 porsi. Dan yang paling penting sebenarnya bukan harganya, tapi rasanya. Rasanya itu benar-benar pokoknya. So far ini kuliner yang paling puas di Solo, tepatnya di Tawangmangu ya. Nah sekarang kita mau langsung cabut aja ke rumah Atsiri, karena mereka tutupnya kalau nggak salah sampai jam 4 aja. Kalian pasti pada bingung ini rumah siapa lagi yang mau gue kunjungin. Tentunya rumah Atsiri ini bukan rumah orang ya, tapi tentunya ini adalah tempat wisata. Pokoknya di dalamnya itu membahas semua tentang essential oil. Ada tour edukasinya, dan juga ada tanaman-tanaman oilnya, dan juga ada kafenya. Ya pokoknya gitu deh. Di sini tiket masuknya 50.000 ya. Jadi 50.000 ini kalian nanti bisa belanjakan di dalam. Di rumah Atsiri ini kita punya 3 misi. Dan kalian pasti tahu misi pertama seorang bapak-bapak adalah. Jadi sejam lagi kita nunggu. Nah, sambil nunggu kita mungkin ngopi dulu ya. Dan nanti kita mampir ke shopnya. Karena katanya ada bagelen, roti bagelen, rosemary ya. Dan yang lain-lain. Katanya aneh-aneh rasanya. Nanti kita cek aja. Sekarang kita kopi dulu. Misi yang kedua ini adalah misi yang paling wajib kalau kalian ke rumah Atsiri, yaitu mengunjungi museumnya. Di dalam museum ini nanti kalian akan dipimpin sama tour guide-nya. Jadi tour guide-nya ini yang akan ngejelasin ke kalian tanaman ini baunya seperti apa, pembuatan essential oil itu seperti apa. Kemudian diikat dengan kain kasar, baru dilumuri dengan lumut ataupun dengan serabut kelapa. Apa sejarahnya seperti apa? Ya buat gua sih buat jalan-jalan aja karena perut gua udah kenyang banget sebenarnya. Kecuali bagian sejarah ini karena gua paling suka sama sejarah. Dan juga ada beberapa fakta unik mengenai essential oil seperti Essential oil yang paling mahal adalah gaharu. Pernah dijual sampai 1,3 M. juga tentunya di sini banyak area foto-foto yang disukai sama orang Indonesia. Oke, udah beres ya jadi turnya. Turnya ini lumayan seru sih buat gua karena ya kayaknya baru pertama sih tur edukasi tentang essential oil cuman di rumah Atsiri kayaknya. Dan di ujung museum ini kalian bakal berakhir di shopnya, yang dimana juga itu adalah misi ketiga kita. Oke. Kita beli ini aja 2 buat oleh-oleh. Satunya ini 43.000. Oke guys, sekarang udah beres ya ke rumah Atsirinya. Ya lumayan lah buat jalan-jalan ya. Sekarang kita mau check-in aja ke Fasad Hotel Tawangmangu. Karena ini udah jam 3:30, agak capek juga, jadi kita istirahat dulu bentar. Dan sekalian kita review hotelnya, oke? Fasad Hotel, kita langsung check-in aja. Video ini disponsori oleh Sabang to Merauke, clothing brand lokal yang sudah berdiri sejak 2013, selalu menggunakan bahan terbaik dan juga desain-desainnya yang sangat unik. Langsung cek aja di Instagramnya Sabang to Merauke. Ini baru jam 5 lebih, cuman kita harus udah makan lagi ya. Kalian gak salah denger guys, kita udah harus makan lagi, padahal nih baru jam 5.
Dan perut gue ini masih kekenyangan tadi makan porsi kuli dari Boyem. Tapi kulineran yang satu ini adalah kuliner legendaris, katanya sudah ada dari zaman Soekarno. Dan tutupnya ini sampai jam 7 aja, jadi kita harus gas langsung ke tempat kuliner tersebut. Dari hotel cuma 1 menit naik motor. Ini restorannya Ibu Ugi. Kita langsung masuk aja ya. Kalau dari tempatnya sih udah valid ya, nih bau-bau legendnya udah kerasa. Cuman ini kan namanya sop iga Ibu Ugi, tapi yang terkenal itu sop buntutnya justru. Jadi gue pesen sop buntut Ibu Ugi. Dan harganya ini satu porsi 40.000. Menurut gue ini termasuk murah sih, karena rata-rata sop buntut itu nggak ada yang 40.000. Rata-rata minimal biasanya 60 ribuan. Dan penyajiannya ini super express, lebih express daripada kalian pesen di McD. Untuk rasanya yang pasti kalian bakal kerasa gurih di kuahnya ini. Kalau udah malam di Tawamangu hiburannya kayaknya cuma kafe-kafe sih, karena di sini kafenya lucu-lucu dan juga kalau malam-malam mereka pasang lampu yang keren-keren. Awalnya niatnya mau mengunjungi Merak Cafe. Nah, ini di kafe Meraknya ya, La Mexicana. Cuman aku penasaran sama yang di situ tuh. Entah kafe apa itu, cuman tinggi banget ya tempatnya. Oke, ternyata namanya ini adalah Lawu Kala Senja ya. Tadi dari kejauhan, eye catching banget ya. Jadi kita pindah ke... Kalian sendiri tahu kan gua ini baru beres makan. Tapi gimana mungkin sih ke kafe nggak beli apa-apa? Kita pesan mie nyemek 16.000, wedang Jawa susu jahe 18.000. Kita ke paling atas. Dari namanya aja mestinya kalian udah tahu kapan mestinya datang ke sini. Lawu Kala Senja, mestinya datangnya pas senja dong. Nah ini gue datang pas malam-malam. Ya pemandangannya sih nggak jelek-jelek amat, masih kelihatan beberapa lampu dari beberapa kafe juga sih. Cuman gue yakin kalau senja pasti lebih bagus. Sini aja. Sekarang kita mau pulang istirahat karena besok kita mau nanjak ke sana ya. Pagi guys, hari terakhir di Solo dan hari ini cuacanya cerah ya. Jadwalnya mestinya hari ini kita ke Talaga Sarangan di daerah Magetan. Itu sekitar 40 menit lagi ya dari hotel ini. Cuman kemarin pas pulang dari cafe itu kita melewati turunan yang cukup tajam dan aku ngedengar ada suara-suara yang kurang enak di motor. Jadi aku putusin kayaknya kita jalan-jalan sekitar sini aja, kita cari kafe sekalian sarapan dan udahnya kita balik lagi ke kota Solo. Oke, sekalian kita langsung check out. Bye-bye Fasad Hotel. Oke guys, kita udah sampai di kafe namanya The Beach. Kayaknya ini salah satu yang terbesar ya. Sesuai namanya, kafenya ini ada di sebelah jembatan ya. Dan seperti kalian tahu, gue nggak mau mengulangi kesalahan yang kemarin gue lakuin, yaitu makan terus sampai kekenyangan. Jadi kali ini gue cuma beli kopi aja, plus kentang goreng deh, sambil menikmati pemandangan. Oke guys, kita cepet-cepet ya, karena pengen lihat-lihat spot foto lainnya. Nah, mau coba naik lagi ke atas, oke? Oke guys, kita ada di spot foto Gondosuli ya namanya. Jadi di atas ini ada desa Gondosuli dan kita di tengah sawah dan kebunnya. Nah ini sayang sekali ya, banyak awan. Kalau nggak ada awan kita bisa lihat Gunung Lawunya. Ini nanam bawang ya, daun bawang semua nih. Dari sini kita mau pulang lagi ke Solo, balik lagi ke kota Solo, dan kita mau mengunjungi pabrik Colomadu ya, pabrik gula. Cuma kita kayaknya makan siang dulu. Let's go. Asal kalian tahu, gue ini sebenarnya orangnya introvert. Dan dari desa yang begitu damai, pindah lagi ke kota Solo, langsung dihadapkan sama masalah terbesar dalam hidupku. Masalahnya adalah restoran yang super sibuk dan orang yang super ramai, dan gue harus ngonten di tengah-tengah mereka. Karena kalian masih nonton video ini, artinya gue lolos dari masalah tersebut. Dan akhirnya gue pesen 1 porsi soto, 1 sate telur puyuh, dan juga 1 bakwan udang. Tebak harganya berapa? Cuman 22.000, murah sekali. Untuk rasanya ini tipe-tipe comfort food, tidak ada yang terlalu nonjok. Cuma 22.000 loh. Waduh. Kalau kalian udah nontonin gue dari part pertama, pasti kalian tahu kebiasaan terburuk gue abis makan adalah makan lagi. Kita mau ke Tenten es krim ya.
Percayalah, ini bukan toko es krim sembarangan karena udah berdiri sejak 1952. Ya, 7 tahun setelah Indonesia merdeka, ia langsung jualan es krim sampai sekarang loh. Ini nggak disangka tempat es krim segede gini kan. Gede banget, tengah kota lagi. Kalau kalian lihat isinya sebenarnya kayak toko es krim jadul biasa sih, tapi sebenarnya kalian tahu nggak? Di sini kalian bisa pesan one night stand sama abahnya. Mau ini? One night stand satu. One night stand ini adalah nama sebuah es krim ya. Kalian juga pikiran macem-macem kan ini di toko es krim. Es krim yang satu ini adalah rasa rum raisin dan ada alkoholnya ya. Tapi buat kalian yang cari yang nggak beralkohol juga banyak pilihan kok. Rasanya ini standar es krim jadul ya. Untuk harganya ya nggak tergolong murah juga sih. Tapi tempatnya ini cukup nyaman dan sangat strategis di tengah jantung kota Solo. Karena dari kemarin kerjanya cuma ngisi perut terus, akhirnya otak gue juga protes minta diisi juga. Oke guys, udah nyampe di Colomadu ya. Jadi Colomadu ini pabrik gula ya. Pabrik Colomadu ini adalah pabrik gula tebu. Colomadu sendiri sudah berdiri sejak 1861 pada zaman masa pemerintahan Belanda. Luas tanahnya mencapai 6,4 hektar atau setara sama 6,5 kali lapangan sepak bola. Perjalanan pabrik Colomadu ini tidak mulus ya. Sudah berulang kali jatuh bangun dan akhirnya sekarang ditutup total, dialihfungsikan sebagai museum dan tempat wisata. Tiketnya satu orang 40.000 ya. Kayaknya mendingan kita skip dulu langsung ke bagian miniatur pabrik ini, supaya apa yang muncul di video ini kalian lebih mengerti ini tuh untuk apa. Nah ini miniaturnya keren banget guys. Jadi si tebunya itu datang pakai kereta, naik ke atas rel sini, masuk ke mesin penggiling tadi yang di depan ya. Nah ini digiling-giling beberapa kali. Sampai jadi ampas. Nah airnya tadi itu kayaknya diuapin deh, masuk ke atas, masuk ke pipa sepertinya ya. Nah intinya di dalam museum ini kalian akan melihat dua stasiun. Yang pertama adalah stasiun penggilingan, di mana di situ masih dipajang mesin gilingan yang dulu dipakai. Ini kelihatan ini kayaknya mesin untuk giling tebu ya, jadi untuk peres tebu. Kalau teman-teman tahu yang tukang tebu itu kan ada mesin gilingnya kan. Ini kasih pabriknya ya. Ini jumbo banget. Bahkan roda-roda geriginya aja sampai segede ini guys. Dan juga ada stasiun penguapan. Air hasil penggilingan tebu itu akan dijadikan uap naik ke atas pipa. Ini mesin penguapannya segede gini guys. Dan tentunya ada bagian museumnya. Di sini kalian akan belajar tentang sejarah pabrik Colomadu ini sendiri. Yang dimana di awal gue udah kasih tahu sedikit. Di sini kalian bisa lebih tahu lebih jelasnya. Dulunya pakai kebo, pakai kereta, terakhir pakai truk. Dan juga miniatur tadi kalian bisa lihat di bagian museum ini. Nah ini cerobongnya yang tadi ya. Nah ini kan pabrik tebu ya. Jadi mungkin asapnya wangi kali ya. Asapnya wangi kali ya. Oke deh, kita langsung aja ke hotel. Oke. Malam ini gue nginep di surganya para introvert. Hotel ini letaknya bener-bener ada di tengah kota banget ya. Jadi kita nggak perlu kendaraan lagi dan motor gue pun udah dipulangin. 30. Walaupun ini udah di penghujung video dan udah malam terakhir, tapi justru ini adalah saat-saat klimaksnya. Karena habis gue istirahat ini kita akan Mau makan malam dan ini jalan kaki aja ya. Boba Box di sana. Tempat aku nginep malam ini. Dan restorannya di sini ya. Kita mau makan di Kusumasari. Jadi ini katanya salah satu restoran legend juga. Dan dia jual makanan Indo-Belanda ya. Kita cobain aja. begitu masuk tempatnya aroma legendnya udah kerasa sih. Nggak tahu kalian kecium nggak? Apalagi begitu udah lihat menunya, fix ini legend. Nah ini kita mau cobain bistik lidah dan juga bitter balen cheese ya. Tapi begitu datang makanannya gue agak ragu sih. Ini nggak salah lidahnya dikit banget. Apalagi ini makanan barat kan. Mana ada sih makanan barat yang murah-murah. Sebenarnya gue ngeri-ngeri sedep sih karena ini kan mirip-mirip konsep fine dining yang porsinya sedikit tapi rasanya wow. Tapi pas gue cek menunya ternyata setelah gue cek lagi menunya gue dengan pede langsung bayar ke kasir cash tanpa kredit. Udah? 5-1.
Kalau kalian ngikutin gue dari awal video, kalian pasti tahu kebiasaan buruk gue sehabis makan adalah berhubung gue baru beres makan banget, jadi nggak mungkin dong gue langsung gas makan lagi. Jadi gue putusin untuk jalan-jalan dulu sekitaran kota Solo sambil menikmati suasana kota Solo di malam hari. Oke guys, ini udah malam terakhir kita di kota Solo. Dan besok pagi aku udah balik lagi naik kereta ya. Kereta yang sama yaitu Lodaya. Tinggal satu PR lagi teman-teman, itu sate buntel. Tadi udah pesan lewat Grab, sate buntel Pak Manto. Harganya tuh 48.000 untuk 2 tusuk ya. Oke, kita langsung ke hotel aja buat cobain sate buntel ya. Akhirnya edisi Solo ini kita tutup dengan kedagingan yang super daging. Sate buntel ini gue pesen yang kambing ya, dan baunya ini beneran kambing sih. Untuk rasanya ini dominan sekali dagingnya, dan merica sama kecapnya ini kerasa banget. Ini selera sih ya, buat yang suka mungkin bakal suka banget, buat yang gak suka kambing mungkin kurang cocok juga. Dan selama di Solo kita menghabiskan, gimana menurut kalian, termasuk murah nggak?